Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nabila, NIM 19043014 dari jurusan Akuntansi S1. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu regresi linear OLS, apa itu asumsi klasik, dan apa saja jenisnya. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana step dalam uji asumsi klasik untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah statistik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi linear OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Regresi linear OLS adalah regresi linear dengan perhitungan pangkat terkecil, atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan ordinary least square. Asumsi klasik adalah syarat yang harus dipenuhi di dalam regresi linear OLS. Model tersebut agar menjadi valid dan digunakan sebagai alat penduga. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang asumsi klasik pada regresi linear OLS, ada baiknya kita mengetahui bahwa pada regresi linear terdapat dua macam, yaitu yang pertama regresi linear berganda dan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas, sedangkan regresi linear berganda satu variabel terikat dan ada beberapa variabel bebas. Pada regresi linear sederhana terdiri dari normalitas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas. Dan pada regresi linear berganda terdiri dari normalitas, autokolerasi, heteroskedastisitas, dan multikorelialitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sebaran data kelompok atau variabel tersebut, di mana sebaran tersebut berdistribusi normal atau tidak. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Sebelumnya kita sudah mempunyai data untuk mengujinya dan juga aplikasi SPSS. Untuk step pertama kita buka saja dulu datanya, data normalitas. Otomatis akan langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Ini data untuk normalitas tadi. Uji asumsi klasik terdiri dari dua jenis. Yang pertama, uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana, yaitu terdiri dari normalitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik pada regresi linear berganda, terdiri dari normalitas, heteroskedastisitas, autokolerasi, dan yang terakhir pembeda antara yang sederhana dan berganda yaitu multikolinearitas. Baik, untuk menguji ini kita harus mengikuti beberapa step-step. Yang pertama, klik analis. Setelah itu descriptive statistik dan pilih explore. Selanjutnya kita masukkan input ke dividend leads. Selanjutnya pilih plot, kemudian centang faktor lever together, dan di bagian deskriptifnya stand and leaf dan histogram. Kemudian centang juga normality vote with stats. Kemudian klik continue dan OK. Maka hasil outputnya
akan langsung otomatis keluar. Kita lihat di sini pada test of normality, pada nilai Y-nya untuk Kolmogorov-Smirnov nilai signifikannya 0,200 dan pada Shapiro-Wilks nilai signifikannya 0,710. Kita kembali kepada dasarnya. Apabila nilai signifikannya 0,05 maka disebut dengan normal, dan apabila kurang dari 0,05 maka tidak normal. Untuk lebih paham, kita lihat pada contoh di sini. Nilai Y-nya Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat pada nilai Y-nya untuk Kolmogorov-Smirnov nilai signifikannya 0,200, berarti lebih dari 0,05 maka disebut dengan normal. Dan pada Shapiro-Wilks ini signifikannya 0,710, juga lebih dari 0,05 maka juga disebut dengan normal. Begitu cara menguji atau melihat nilai normality pada sebuah data. Yang kedua, kita akan melakukan uji autokolerasi yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan. Asumsi klasik. Penyimpangannya itu berupa kolerasi antara residual suatu pengamatan dengan pengamatan lain. Terus bagaimanakah cara kita mengetahui adakah penyimpangan pada sebuah data? Untuk mengetahuinya tersebut, kita akan mengikuti beberapa step. Yang pertama itu kita klik analis. Seterusnya kita pilih regression dan pilih linear. Kemudian kita input untuk keuntungan ini ke dalam dividen, dan untuk individennya kita input nilai penjualan dan biaya promosi. Kemudian klik statistik. Kemudian centang estimate. Kemudian centang estimate, model fit, R-squared change, descriptive, part and partial correlation. Dan juga pada residual ini kita centang Durbin-Watson. Continue dan oke. Maka akan keluar hasil outputnya. Untuk autokolerasi ini kita lihat pada tabel summary. Pada nilai model summary ini kita lihat pada Durbin-Watson. Nilainya yaitu 1,641. Kita juga harus mengetahui ketentuan untuk autokolerasi ini, yang mana nilai 1,641 ini berada di tengah-tengah kecil dari DU dan juga DW. Yang berarti nilai untuk autokolerasi ini pada DW tidak memiliki kesimpangan atau kesalahan. Yang ketiga yaitu uji multicollinearity test yang bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan linier antara variabel bebas dengan regresi linier berganda. Adapun stepnya, yang pertama pilih analis.
regression. Setelah itu klik linear, lalu masukkan keuntungan pada dividen, dan untuk penjualan masukkan ke independen, dan juga biaya promosi masuk ke dalam independen. Setelah itu klik statistik. Setelah itu centang estimate, centang model fit, R squared change, descriptive, part and partial correlation, correlative disconnects, dan juga pilih pada residualnya, pilih case with diagnostic. Continue, lalu klik OK. Maka akan keluar nilainya atau hasil outputnya. Di uji multicollinearity ini kita mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel bebas. Untuk melihatnya, multicollinearity ini kita lihat pada koefisiennya, yaitu di sini di bagian sini, phi IV. Ketentuannya apabila nilai phi IV ini lebih dari 10, maka variabelnya, ketentuannya yaitu pada phi IF ini apabila nilainya lebih dari 10, maka tidak ada multicollinearity. Pada multicollinearity ini kita lihat pada koefisiennya, yaitu pada phi IV-nya. Ketentuannya apabila nilai phi IV-nya lebih kecil dari 10, maka tidak ada hubungan atau variabel bebas. Di sini kita lihat pada phi IV-nya yaitu 202,913, artinya lebih besar dari 10, yang berarti ini adanya hubungan bebas atau hubungan linear yang ada pada multicollinearity. Baik, untuk yang terakhir yaitu heterokedastisitas test, yaitu bertujuan untuk mengetahui adakah kesamaan. Untuk step pertama kita klik analysis, regression, dan pilih linear. Pada dividen ini masukkan nilai keuntungan dan dividen, penjualan dan biaya promosi. Klik save. Pada residual ini centang unstandardized. Setelah itu continue. Setelah itu kita klik OK. Kita abaikan output atau hasilnya, nilainya ini. Sekarang akan muncul res 1. Setelah itu pilih transport. Setelah itu komputer variabel, klik pada target variabelnya ini, ketik res 2. Res 2, dan
Pada numeric expression ketik ABS arrest setelah kita ketik ABS res dalam kurung res 1 ini, kemudian pilih OK, maka akan muncul output atau hasil untuk res 2 ini. Kita abaikan. Ini nilai untuk res 2. Setelah itu kita pilih analysis regression linear. Keluarkan keuntungan dan masukkan res 2. Klik save. Pada kolom residual ini kita hapuskan centang unstandardized, continue, OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Hasil output untuk heteroskedastisitas. Untuk patokannya kita bisa lihat pada nilai signifikannya, yaitu 0,369 dan 0 untuk penjualan 0,532 dan biaya promosinya 0,612. Patokannya yaitu apabila signifikannya lebih besar dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas, dan apabila kecil dari 0,05 maka heteroskedastisitas terjadi. Kita lihat pada contoh ini, yaitu nilai signifikannya 0,369, berarti lebih dari 0,05. Maka disebut tidak adanya heteroskedastisitas. Baiklah, itu saja langkah-langkah dan juga step dalam melakukan uji asumsi klasik yang tadi terdiri dari normality test, autokorelasi test, multivariality test, dan juga heteroskedastisitas. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun suara yang tidak jelas. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.